Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar karya Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Permasalahan yang diangkat kemudian setelah masalah wajibnya al-qiyam, yaitu berdiri ketika sholat, terutama di sini sholat fardu yang hukumnya merupakan rukun, ya. Jadi berdiri di sholat fardu hukumnya rukun kecuali bagi yang beruzur. Maka seterusnya ada pembahasan wa takbiratul ihram oleh Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah. Takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram merupakan rukun sholat dan dia bagian dari sholat itu sendiri, bahkan muqaddimah, penentu masuk atau belumnya kita dalam keadaan sholat. Kalau misalnya kita tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka belum masuk sholat, ya, walaupun dia melakukan gerakan-gerakan sholat setelah itu, bahkan dia khusyuk, tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram, ya. Dan takbiratul ihram ini adalah ucapan, bukan mengangkat tangan. Bedakan antara ucapan Allahu Akbar dengan raf'ul yadain, yaitu mengangkat kedua tangan. Sebagian orang, ini berbahaya sekali. Sebagian orang mereka menganggap mengangkat tangan itulah takbiratul ihram. Bedakan, ya. Ini terjadi distorsi atau misleading dalam berpaham tentang masalah takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, itu untuk takbiratul ihram hukumnya rukun. Berarti dia salat, dia wajib, fardu, rukun. Tanpanya tidak sah salat. Tanpanya belum masuk salat. Ya. Adapun takbir lainnya, takbiratul intiqal, yaitu perpindahan antara berdiri ke ruku', ruku' dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, duduk ke sujud, sujud kemudian berdiri lagi, ini takbiratul intiqal namanya. Maka takbiratul intiqal itu ada beberapa kali. Adapun takbiratul ihram sekali saja, yaitu di awal salat. Lafalnya sama, Allahu Akbar juga, tetapi hukumnya beda. Kalau takbiratul ihram ini rukun, berarti lebih tinggi daripada wajib bahkan. Tapi takbiratul intiqal, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya sunnah untuk makmum tapi wajib bagi imam untuk memperdengarkan ke makmum. Jadi kalau misal tadi antum menuju ruku' setelah imam Allahu Akbar, antum enggak mengucapkan Allahu Akbar, maka salat tetap sah, enggak masalah. Menurut kebanyakan ulama, karena menganggapnya sebagai apa? Sunnah. Tapi kalau antum masuk salat, ya, tanpa mengucapkan Allahu Akbar di awal, maka salat belum sah atau tidak ada salat. Walaupun sampai 4 rakaat selesai antum salat, itu tidak dianggap sah salatnya. Ya. Maka ini pembahasan penting sekali, karena tidak sedikit dari orang itu mengira bahwasanya takbiratul ihram adalah, ya, apalagi orang-orang yang masbuk atau orang-orang yang mengejar ruku' atau mengejar jemaah supaya jangan sampai ruku' dulu, dia cepat-cepat terus langsung diam nih. Ini diam. Ya, dikira bahwasanya dengan ini dia sudah masuk sholat, nggak mengucapkan Allahu Akbar. Nah, yang seperti ini apa? Tidak sholat. Walaupun 50 tahun kayak gitu, nggak ada yang sah sholatnya. Nggak ada yang sah sholatnya. Apapun itu, sekhusyuk apapun, fardu atau sunnah, dimanapun dia sholat itu tidak sah sholatnya. Subhanallah. Ini karena apa? Karena kejahilan. Apakah diberi uzur? Dikhawatirkan tidak diberi uzur. Kenapa? Karena masalah salat ini mu'allaf saja itu harus segera belajar salat, gitu loh. Mu'allaf yang baru masuk Islam. Apalagi kita yang sejak kecil Islam,
maka ya gimana diberi uzur gitu kan. Sementara kita bisa belajar. Maka barang siapa di antara kita nih yang kadang masuk salatnya itu tidak mengucapkan Allahu Akbar, mulai sekarang taubat kepada Allah, minta ampun ya, dan minta hidayah kepada Allah, dan nanti salat Allahu Akbar. Kalau nanti asar ternyata lupa karena kebiasaan tidak pakai Allahu Akbar takbiratul ihram di awal-awal, nanti asar nih dilupa, masuk kayak kebiasaan cuman gini dong. Kemudian teringat kajian ini insyaallah, kemudian ketingat astagfirullah belum. Maka ya udah dia ulang. Karena yang barusan itu belum salat, dia belum salat, belum masuk salat. Oke. Allahu Akbar. Nah, gitu ucap. Ucapnya pun ya nggak usah keras-keras, tapi ya terdengar oleh dirinya sendiri lah, minimal adalah melafalkan lah gitu, melafalkan, terbisikkan sedikit. Makanya kadang kita lihat jemaah kalau sholat itu Allahu Akbar di awalnya itu besar, sementara next itu biasa aja. Karena memang diajarkan dulunya bahwasanya Allahu Akbar takbiratul ihram ini rukun, sehingga jangan sampai nggak terucap. Maka untuk meyakinkan agak sedikit besar bagi sebagian jemaah. Allahu Akbar. Gitu. Ya, begitu ya, ikhwan. Ya, jangan kebalik nih kayak habis qomat misalnya, kita sholat jemaah kayak zuhur tadi misalnya. Kan ada qomat. Ya, iqamah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kadang-kadang jemaah kemudian menimpali setelah la ilaha illallah, sebagian dari antum la ilaha illallah. Apakah ada sunnahnya mengucapkan itu setelah iqamah? Enggak ada. Enggak mengucapkan itu. Apalagi sebagian dari imam la ilaha illallah, imam kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Ini enggak ada sunnahnya seperti ini, ya. Tapi jangan kita lakukan sesuatu yang tidak ada contohnya, kemudian malah justru yang merupakan inti salat atau rukun salat kita tinggalkan. Setelah qomat qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita bilang la ilaha illallah. Terus maksud antum la ilaha illallah baca, giliran Allahu Akbar enggak baca. Maksudnya yang enggak ada sunnahnya baca, yang harus dibaca malah enggak baca. Gitu, ya, hati-hati ya. Kita kan ke masjid buat sholat gitu loh. Kalau kita sholatnya enggak benar, Allahu Akbar enggak diucapkan satu, itu vital sekali. Karena namanya takbiratul ihram, takbirah yaitu satu kalimat takbir Allahu Akbar yang mengihramkan, yaitu mengharamkan sesuatu dilakukan di dalam salat, mengharamkan perbuatan-perbuatan non salat karena antum sudah masuk salat. Ya, maka ini makna ihram. Ihram yaitu fungsinya adalah untuk mengharamkan. Untuk mengharamkan apa? Mengharamkan perbuatan-perbuatan non salat untuk masuk dalam salat. Maka ketika Allahu Akbar, antum enggak boleh chatting atau apa, ngobrol sama teman kemudian diskusi, enggak ada itu, karena itu bukan perbuatan salat, ya. Karena itu bukan perbuatan yang disyaratkan dalam salat. Begitu juga misalnya berihram untuk umrah atau haji. Nah, berihram untuk umrah atau haji adalah niatan untuk melakukan umrah atau haji. Niatannya maka ini ihram. Di mana? Di miqat. Di miqat, ya. Di miqat. Maka itu. Jadi berihram itu sebenarnya bukan mengenakan kain ihram saja ya, tapi ihram niatan untuk ihram di miqat untuk umrah. Baik, itu namanya ihram. Kita lanjut di sini. Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, takbiratul ihrami ruknun min arkanis shalah. Takbiratul ihram merupakan rukun di antara rukun salat. Tadi kita bilang takbir dalam salat takbir ada dua macam. Pertama, takbiratul ihram itu fardu rukun. Yang kedua, takbiratul intiqal, yaitu takbir mengucapkan Allahu Akbar untuk perpindahan, yaitu perpindahan apa? Perpindahan dari switching dari pose ke pose lain gitu. Maka ini namanya takbiratul intiqal. Dan ini hukumnya menurut banyak ulama sunnah, tidak sampai wajib. Ditinggalkan itu tidak mempermasalahkan salat kita. Tapi kalau takbiratul ihram enggak bisa, kecuali bagi yang bisu. Nah, ini beda ya. Kalau misal lupa takbiratul ihram, ya berarti belum salat. Belum dianggap salat walaupun dia di rakaat keempat, di tahiyat akhir. Tadi saya belum takbiratul ihram ya. Lupa, belum salat ya, belum salat ya. Taib liqauli alaihi salatu wassalam.
Karena Nabi SAW bersabda, "Miftahus salati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kuncinya salat adalah wudu. Kuncinya salat adalah wudu. Jadi kalau misalnya nggak pakai kunci, maka salat tertutup. Maksudnya kunci salat adalah antum dalam keadaan suci. Antum dalam keadaan suci. Wa tahrimuha takbir. Dan hal yang membuat salat itu diharamkan perbuatan luar untuk masuk dalam salat adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Jadi istilah takbiratul ihram itu dari hadis ini. Wa tahrimuha at-takbir, takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya, pelepasannya adalah salam. Nah, para ulama beda pendapat. Orang dianggap selesai sholat itu pas kapan? Apakah pas dia salam pertama udah selesai sholatnya, atau itu harus salam 2 kali kanan kiri? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya salam pertama itu sudah cukup mengeluarkan dia dari sholat. Ada yang mengatakan dua-duanya. Yang sahih adalah dua-duanya. Itu pendapat yang sahih. Namun dalam mazhab Syafi'i cukup sekali, tidak apa-apa. Ya. Tapi yang sahih adalah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu setelah salam kedua, maka itu apa? Selesai salat. Bukan salam pertama udah selesai, enggak, 2 kali salam. Dan antara 2 salam itu tidak ada jeda, ikhwan. Ya, jadi kalau misalnya ada imam atau teman-teman kita nih salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, enggak gitu. Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Enggak. Kadang sebagian imam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan dari assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu pala kayak apa kok kayak gitu? Enggak perlu seperti itu. Biasa aja lah. Warahmatullahi. Terus enggak ada gini-gini juga. Antum lagi nari apa kok gini? Enggak ada seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Enggak ada ini. Enggak usah gerak-gerak lah. Cari yang memang udah ada sunnahnya aja udah. Kalau sunnahnya adalah udah diam, nggak usah apa-apa, gitu ya, seperti itu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis seorang sahabat yang tidak benar salatnya, ya, kata Nabi SAW, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a." Kalau misalnya kamu mau salat, maka sempurnakanlah wudu, sucilah, ya, sempurnakanlah wudu. Thumma istaqbilil qiblata wa kabbir. Kemudian hadaplah kiblat dan takbirlah. Ini menunjukkan sebelum antum bertakbir itu antum harus memposisikan badan antum menghadap kiblat sesuai ijtihad atau sesuai yang sudah paten seperti ini. Ya. Kalau sudah kayak gini, kaum muslimin sudah mengenal kiblat ke sana, antum enggak perlu buka apa? Aplikasi. Anda enggak percaya Al-Ikhlas, DKM-nya enggak suka misalnya, enggak percaya. Jangan-jangan bohong nih terus. Oh kan bener kan bohong kan gitu. Taunya emang antum nggak ada sinyal gitu, ya, maka nggak usah, udah khalas. Kalau kaum muslimin berkiblat sana, udah selesai, ya, udah nggak usah bikin isu gitu kan, maka khalas, dah sana. Kemudian baru takbir. Takbir di sini takbiratul ihram sambil angkat tangan. Takbiratul ihram. Fakabbir, ya, kata Nabi SAW, thumma istaqbilil qiblata wa kabbir. Kemudian hadaplah kiblat dan takbirlah. Kabbir di sini artinya ucapkanlah Allahu Akbar. Bukan takbir, bukan maknanya adalah angkat tangan ada istilah tersendiri. Ya, dan di sini Rasulullah tidak menyebutkan angkat tangan. Berarti angkat tangan menurut sebagian ulama hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Maksudnya gimana? Kalau antum yang penting udah mengucapkan takbiratul ihram, tangan antum enggak gerak, enggak ngangkat, maka itu salatnya sah. Salatnya sah. Apalagi kalau misalnya masbuk, ya, mau buru-buru, ya, masuk gitu kan. Masuk, ya, kemudian masuk ke jemaah, Allahu Akbar, langsung gini, nggak pakai gini, maka itu sah salatnya, ya, begitu. Baik. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa huwa ahsanul adillah, inilah sebaik-baik dalil untuk masalah takbiratul ihram, li'annahu alaihi salatu wassalam lam yadhkur lahu fi hadzal hadithi illa al-fard. Baik, karena Nabi SAW tidak menyebutkan untuk takbiratul ihram di hadis ini kecuali kefarduan, kecuali hal yang fardu, yang wajib. Wa'lam anna takbiratul ihrami yu'tabaru fiha umur. Ketahuilah bahwasanya takbiratul ihram itu ada beberapa perkara yang harus diperhatikan, ditinjau. Falau fuqida wahidun minha lam tujzi.
kalau misalnya satu saja dari perkara-perkara ini tidak terwujud pada takbiratul ihram, maka tidak cukup, tidak sah. Walam tasih salatuh, dan salatnya juga tidak sah. Takbiratul ihram tidak sah, maka otomatis salatnya tidak sah, belum masuk salat. Jadi ada beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang salat, ya. Ada beberapa perkara. Terutama berkaitan dengan sighah, yaitu dengan lafalnya. Ini kita orang ajam, orang non Arab, yang kadang-kadang kita sok tahu untuk mengarab-arabkan, memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang gitu, atau menstressingkan atau menekan yang tidak perlu ditekan dalam bahasa Arab, ya. Dan kadang-kadang mengainkan yang bukan ain. Allah bukan Allah. Jadi dianggap bahwa seorang Arab tuh kalau fasih tuh semuanya yang A tuh dia ainin, ya gitu. Kalau hayya 'ala shalah, 'ala benar. Tapi kalau asyhadu, lah ini bukan fasih, ini sok tahu. Ya bedakan antara fasih sama sok tahu. Dulu masa-masa 90-an karena ada orang dikenal namanya wana'abud, ya. Abud benar, kalau abud benar pakai ain. Akhirnya semua huruf dia ainin, ya. Kenapa kamu begitu? Nah ini nggak ada Arab kayak gini. Ini Arab maklum yang seperti ini. Arab maklum karena kebahlulannya, ya. Maka nggak semua A hamzah diainkan, bahkan hamzah ain. Allahu akbar. Kalau antum bilang Allahu akbar, lah salah, nggak sah. Iya, tapi kan saya fasih dari mana antum sok tahu akhi. Allahu akbar, hamzah a. Lah ini Allahu a. Ini kan penggantian huruf, ya. Ini ganti huruf. Allahu akbar, ya. Ini pergantian huruf. Maka enggak boleh, kita harus sesuai dengan bagaimana lafal Arabnya, ya. Jadi kalau memang itu dari Arab begitu, terus wajib untuk kita tiru persis seperti itu, ya kita jangan pakai versi Indonesia. Antum kalau lihat orang Spanyol, ya, atau yang negara-negara turunan Spanyol lah, Argentina atau yang selainnya, itu kan kalau ketawa di media sosial tulisnya gimana, kawan? Ja, gitu kan? Antum baca gimana? Ternyata orang Spanyol kalau ketawa ja, enggak antum, bukan ha, tapi pakainya J, maka kan di sana J dibaca H. Kalau kita kan orang namanya Jafir, gitu kan? Jafir, kita bacanya Jafir, bacanya padahal Hafir, gitu kan? Hafir. Maka sesuai aja dengan originnya gitu ya, kawan. Allahu akbar, nggak usah Allahu akbar. Ini ganti yang takbir, jangan dia bikin orang bikin salah, jadinya dikira bahwa inilah yang fasih, ya. Lafal itu penting, walaupun cuma Allahu akbar, salah satu huruf saja diganti huruf jadi ain, itu tidak sah salatnya untuk takbiratul ihram. Dikatakan di sini, ahaduha an ya'tiya bi sighati Allahu akbar, yaitu kalau takbiratul ihram antum pakai lafal apa? Allahu akbar bil arabiyyati idza kana qadira, dengan bahasa Arab kalau dia mampu mengucapkan Allahu akbar. Insyaallah semua dari kita mampu, enggak ada cacat, enggak ada apa. Lima rawahu Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sesuai dengan riwayat Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata istaqbala al-qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau memulai salat, ya, membuka salat, maka beliau menghadap kiblat dulu. Wa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau berkata Allahu akbar. Lalu beliau berkata Allahu akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini membuat sebagian ulama mewajibkan untuk angkat tangan. Jadi angkat tangan untuk takbiratul ihram ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Tapi yang semua sepakat wajib yaitu apa? Lafalnya, Allahu akbarnya, ya. Begitu. Falau qala, kalau misalnya dia baca begini, takbiratul ihram baca begini. Ar-Rahmanir Rahim akbar atau ajal, ya. Ar-Rahmanir Rahim akbar. Ar-Rahman Ar-Rahim itu memang Allah. Jadi lafal jalla Allah diganti dengan apa? Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ar-Rahman akbar. Gimana tuh? Atau dia berkata Ar-Rabbu a'zam.
dan yang semisalnya, lafalnya pengagungan terhadap Allah, pembesaran terhadap Allah, tapi diganti bukan Allahu Akbar, maka kata para ulama, lam yujzi, ini tidak sah, ya. Walau qala, kalau dia berkata, misal contoh lain, Allahul Akbar, Allahul Akbar, jadi lafal akbar ini tambahan alif lam, maka ajza'ahu 'alal masyhur, maka ini sah, enggak apa-apa menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab. Allahul Akbar, tambahan al di sini enggak apa-apa karena ini tidak mempengaruhi makna, dan al di sini maksudnya lafzun yadullu 'ala takbir. Al akbar yadullu 'ala takbir, tapi al ziyadah, tambahan al di sini, wa hadhihi ziyadatu tadullu 'ala ta'zim. Tambahan al di sini menunjukkan pengagungan. Jadi dalam bahasa Arab lafal Allahu Akbar dengan Allahul Akbar, ya, itu ibaratnya nih ya, kalau di Indonesia, kalau di Inggris itu Akbar dengan Al-Akbar maknanya sama. Tapi apa bedanya Allahu Akbar dengan Allahul Akbar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Al-Akbar, Allah lah, dialah yang Maha Besar. Itu maknanya, sama maknanya. Cuman ada penekanan untuk kemahabesaran Allah lebih, untuk Allahul Akbar. Tapi karena Nabi SAW mengucapkannya Allahu Akbar tanpa al sebelum akbar, maka ikutilah Nabi SAW. Ya Allah, Rasulullah SAW tidak menyebut Allahul Akbar, tapi karena ini semakna, maka tetap sah takbiratul ihramnya. Jadi ada tambahan al dengan enggak, itu dalam beberapa model, dalam beberapa konteks itu ada faedah tambahan menunjukkan penguatan dan stressing. Kayak Ana bilang ke antum, ya mas bro, you are a man, ya, you are a man, ya, kamu adalah seorang pria, itu jelas ya. Tapi kalau bilang you are the man, ya, you are the man, ya, the man. The di sini bukan maksudnya untuk yang tadi telah disebutkan, bukan. The di sini maksudnya menunjukkan stressing. Kamu tuh cowok banget. You are the man, gitu. Kamulah dia sang cowok itu, gitu. Jadi ada stressing di sini. Itu seperti apa? Allahu Akbar dengan Allahu Al-Akbar. Al di sini seperti the untuk English, ya. Allahu Akbar seperti the. Kalau untuk di Inggris kan, ya, ada penekanan tambahan. Kemudian dikatakan di sini fasara kama law qala Allahu akbar min kulli syai fa innahu yujzi. Kalau orang takbiratul ihram Allahu akbar min kulli syai, itu Allah Maha besar dibandingkan segala sesuatu, lebih besar dari segala sesuatu. Secara makna sahih. Maka dikatakan sini fa innahu yujzi, dia sah salatnya karena ada lafal Allahu akbarnya. Min kulli syai ini tambahan untuk komparasi, dan ini tidak bermasalah untuk salatnya insyaallah. Hanya saja kembalikan kepada sunnah saja, yaitu Allahu Akbar, selesai. Mana yang lebih afdal sekarang? Lafalnya kan lebih banyak Allahu Akbar min kulli syai. Ya, lebih banyak itu. Itu termasuk zikir juga, Allahu Akbar min kulli syai. Karena mengagungkan Allah. Yang lain itu enggak ada apa-apanya. Nah, gitu kan maknanya. Tetapi ikhwah, sebanyak apapun yang antum lakukan dari kebaikan, ya, dan ternyata sunnahnya itu irit, maka sunnah ini lebih besar pahalanya daripada antum melakukan tambahan itu. Tidak kita katakan ini bid'ah, kecuali kalau dirutinkan dan dianggap ada fadilah jadi bid'ah. Tapi ketika antum melakukan suatu amalan yang sunnah nabinya itu, cara nabinya itu sederhana, tapi antum malah nambah-nambah, maka tambahan ini tidak lebih afdol daripada antum mencukupkan dengan yang sesederhana sunnah itu. Begitu. Contoh lain seperti apa, ikhwan? Apa? Contoh lain seperti apa? Misal, zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Coba tunjukkan anak, zikir pagi petang apa yang? Silakan. Allahumma, misalnya antum baca zikir pagi petang, Bismillahilladzi, atau baca ayat kursi misalnya. Oke, ayat kursi kan dia dianjurkan berapa kali, Pak? Sekali aja, ya. Oke. Baca ayat kursi sekali. Itu niatan zikir pagi atau petang. Maksudnya pagi ini ba'da sholat subuh, ba'da subuh, atau petang ba'da asar, boleh juga ba'da maghrib. Nah, antum cukup baca sekali, sunnahnya begitu.
Tapi antum ya lagi pengen aja nambah, maka antum baca 3 kali. Yang antum lafalkan itu lebih daripada standar sunnah, ya, lebih dari standar sunnah. Berarti kan ya tambah itu pahalanya gitu kan. Tapi ternyata pahala untuk mengikuti sunnah dengan mencukupkan 1 kali baca ayat kursi saja untuk zikir pagi atau petang, itu pahalanya lebih besar daripada tambahan-tambahan lafal yang antum ucapkan. Gimana, bisa dipahami sih? Paham nggak Pak? Gimana? Hah? Paham? Jadi kalau misalnya sunnahnya begitu aja, dan memang nggak dilarang untuk tambahan sih, nggak dilarang, selama tidak dijadikan rutinitas, sekali-kali nggak apa-apa. Dan ternyata mencukupkan dengan sunnah begini saja, yang sesuai sunnah aja, maka ini pahalanya lebih besar daripada orang yang nambah walaupun lafalnya lebih banyak. Karena pahala cocok sesuai sunnah atau mengikuti sunnah atau selaras dengan sunnah itu lebih besar daripada pahala amalan tambahan. Begitu ya. Coba apalagi contoh lain, ikhwan. Zikir setelah salat misalnya apa? Zikir setelah salat. Istighfar, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum merasa banyak dosa, sekali aja antum tambahin, pengen tambah lagi, ingat dosa, astagfirullah, astagfirullah. Lagi tambah gitu. Sekali mungkin nggak masalah, selama nggak rutin. Kalau rutin jadi bid'ah. Sekali mungkin nggak masalah. Tapi dengan antum nambah sekali itu, antum nambah istighfar bukan 3 tapi lebih dari itu. Dengan orang yang istighfar 3 kali doang, maka orang yang istighfar 3 kali doang pahalanya lebih besar daripada antum. Kenapa? Karena keselarasan dengan sunnah itu ada pahala yang lebih besar daripada tambahan-tambahan dari antum. Begitu jemaah. Itulah ada dalilnya, tapi kita tidak berkecimpung di situ lebih larut ya, karena ini masih di masa takbiratul ihram. Maka mengatakan Allahu akbar min kulli syai' itu tidak perlu ya, tidak perlu sampai tambahan min kulli syai', karena Nabi SAW mencontohkan apa? Hanya Allahu akbar. Baik, kasus berikutnya, walau akasa faqala akbarullah. Kalau dibalik, Allahu akbar dibalik jadi ya akbar Allah, akbarullah ya. Akbarullah, akbarullah, akbarullah. Tapi secara bahasa bisa akbar Allah, yang maha besar adalah Allah, dibalik yang maha besar adalah Allah. Maka dikatakan lam yujzi 'ala sahih. Menurut pendapat yang sahih ini tidak sah. Wa nassa 'alaihi Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan hal itu tidak sah. Li'annahu la yusamma takbira, karena yang sebenarnya tidak disebut takbir. Antum lihat dengar di mana-mana orang takbir pasti Allahnya dulu, lafal jalala Allah dulu yang diucapkan. Allahu akbar, gitu. Allahu akbar. Nah, kita kadang nyambungin tuh kan kalau takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu enggak apa-apa karena dimulai dari Allah. Itu 3 kalimat tuh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau kita mulai Akbarullah, 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 secara makna benar sebenarnya, cuma antum takbir model apa? Sekarang kalau ada imam, masalah imam kayak gitu, misal sih. Akbarullah, makmumnya, bro, mazhab apa nih? Antum sholat nggak betul ya? Kira-kira gimana? Sholat nggak? Curiga kan? Ini curiga nih, mazhabnya Syiah apa jangan-jangan Syiah aja nggak gini ya. Apakah antum lanjut sholat? Enggak. Kalau antum udah tahu ilmu ini, nggak boleh antum lanjut sholat belakang yang seperti, karena apa? Lam yujzi, tidak sah takbirnya. Ini bukan takbir kata Imam Syafi'i ya. Tapi kalau misalnya kita kan di sini bi khilafi ma law qala 'indal khuruj minas shalah 'alaikumussalam fa innahu yujzi. Kebalikannya, kalau misalnya dia mau selesai sholat, akhir sholat, dia mengatakan, kita kalau mengakhiri sholat pakai apa? Salam ya, salam gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Atau dalam dalam pendapat ulama tanpa warahmatullah udah cukup. Assalamualaikum, assalamualaikum itu cukup. Nah sekarang ada yang ini, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.
Gimana? Kata dalam mazhab Syafi'i dan ini sahih, fa innahu yujzi. Makanya sebenarnya yujzi. Ini yujzi. Maksudnya apa? Sah. Sah. Tapi jangan dilakukan ya, karena orang bakal ketahuan. Ya. Apalagi kalau di imam pakai speaker. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bingung lah. Emang ada yang ngetok pintu tadi? Waalaikumsalam. Itu pasti makmumnya bingung. Ini saya salam gak ya kira-kira nih? Imam sah salamnya. Jadi terbalik dalam salam gak masalah, karena itu termasuk salam. Makanya ketika antum salam kan, orang memulai salam, assalamualaikum kan ya. Antum jawab apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu juga salam. Nabi SAW kan katakan wa tahliluha at-taslim. Jadi gini, hadisnya yang tadi, tahrimuha at-takbir, tahliluha at-taslim. Salat itu awalnya adalah takbir, akhirannya adalah salam. Nah, takbir yang dikenal itu adalah Allahu Akbar. Adapun kalau dibalik akbarullah itu bukan merupakan takbir. Bukan takbir. Dalam syariat itu tidak pernah dikenal sebagai takbir, walaupun ada sisi maknanya sahih. Nah, adapun salam yang Nabi bilang wa tahliluha taslim, penyelesaian salat adalah salam. Salam ini ada dua model. Assalamualaikum bisa, waalaikumsalam juga bisa. Kayak misalnya kita lagi greetings, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita keluar dari salat, ada orang salam ke antum, waalaikumsalam. Antum jawab gak? Antum jawab gimana? Orang nyalam antum, sapa antum. Nama siapa? Pak Fuad. Pak Fahad. Waalaikumsalam. Antum bilang apa antum? Perasaan gue belum salam deh. Boleh nggak antum jawab apa akhirnya? Waalaikumsalam. Antum jawab Waalaikumsalam. Ini sah nggak sebagai salam? Sah, karena dua-duanya sama-sama sedang mendoakan keselamatan untuk sekalian. Waalaikumsalam. Antum bilang Waalaikumsalam. Cuma aneh aja, karena nggak biasa. Ya. Atau kebalik, Pak Fahad, Waalaikumsalam. Apa? Udah. Itu yang dengar, apa dunia udah kebalik ya? Tapi itu sah sebagai salam, karena dua-duanya adalah lafaz salam. Tapi kalau misalnya takbir, antum nggak bisa bilang azan misalnya. Oh, kalau azan nggak bisa diubah itu. Akbarullah. Oh, ini azan apa ini orang? Woi, azan yang bener, woi. Akbarullah. Nggak bisa. Apalagi syahadat dibalik, itu rusak maknanya. Hayya as-shalah dibalik, as-salatu ala hayya. Wah, ini orangnya ODG sini kayak nggak bisa. Ya, tapi kalau salam bisa. Salam bisa gitu. Nah, jadi ketika misal nih, kadang-kadang kita teleponan, tabrakan salam kita sama teman-teman. Gimana? Faham nggak maksudnya, ikhwan? Tabrakan. Kita salam, dia salam. Assalamualaikum gitu. Udah selesai. Ya udah, nggak usah dijawab, nggak apa-apa, karena udah sama-sama apa? Salam. Jadi Assalamualaikum. Diam dulu. Waalaikumsalam. Ya, nggak dijawab nggak apa-apa. Karena apa? Sama-sama sudah menyampaikan salam, gitu ya. Seperti itu. Ya. Karena lafal assalamualaikum dan waalaikumsalam sama-sama salam. Taib. Walau hasala bainal ismil karimi lafdhati wa lafdhati akbar fasl nazar in qalla lam yadur. Kalau terjadi apa antara lafal jalalah Allah dengan akbar, itu ada jeda. Nah, ini dilihat. Kalau jeda sejenak, sebentar aja, sedikit, mungkin akan ada darurat nafas atau gimana, maka nggak apa-apa. Misalnya Allah akbar, sebentar, nggak apa-apa, ya. Gitu. Sebagaimana kalau dia bilang Allahul Jalilul Akbar, kan ada Allah, ada Jalil Akbar, maka ini dikatakan nggak apa-apa, karena sebentar, Allahul Jalilul Akbar. Tambahan ini nggak apa-apa, cuma sebaiknya jangan. Wa in talal fasl, kalau misalnya jedanya atau
antara Allah dengan akbar itu panjang, maka lam yujzi' qat'an, tidak sah. Seperti apa? Dia bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar. Panjang banget. Itu jemaah tuh bingung, ini kok ada lafal baru. Paling baca kursi dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh. Bang, Pak Imam, bangun. Ya. Ini gua apa gimana nih? Baca panjang banget. Itu tidak sah sebagai takbir dalam takbiratul intiqal. Ya, li khurujihi 'an istimi takbir. Karena dengan panjangnya jeda atau lafal itu membuat keluarnya takbir ini dari takbir. Ini bukan takbir namanya, ini baca ayat ini namanya. Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan, ditinjau, wa minha an la yahsula bainal ismil karimi wa lafzati akbar waqfah. Jangan sampai ada waqfah. Waqfah ini memang berhenti ya, maksudnya jeda di sini. Kalau misalnya darurat kayak dia mungkin habis nafasnya atau tersedak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja untuk Allah akbar, ya mungkin dia terbiasa kayak gitu, nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya Allahu akbar ada waqfah sedikit karena mungkin tersedak, nggak apa-apa. Kayak tadi awal-awal contohkan. Kemudian wa minha an la yazida ma yakhillu bil ma'na. Jangan nambah sesuatu yang membuat makna itu cacat. Bi an yamuddal hamzata min Allah. Dengan menambahkan hamzah dari kata Allah, lafal jalla Allah ditambah hamzah sebelumnya. Seperti apa? Ditambah jadi panjang awalnya itu. Allahu akbar. Ini malah salah maknanya. Ngawur ini. Li'annahu yakhruju ila istifham, karena ini menuju ke istifham, bertanya jadinya. Jadi adanya hamzah, Allah akbar. Nih, sekarang kita mulai dari format awal, Allahu akbar, artinya Allah maha besar, selesai. Ini jelas nih. Tapi kalau ditambah panjang A-nya, awal-awal, jadi kan ada hamzah. Hamzah, Allah akbar. Allahu akbar. Ini nanya, apakah Allah maha besar? Itu maknanya. Maka kalau misalnya seseorang imam Allahu akbar, kita mah ente ateis apa ente? Tapi jangan-jangan imam ini gak ngerti, maka ini tidak sah salatnya. Bahkan ini dipertanyakan. Tapi ini wajar ya, orang awam gak ngerti. Cuma kalau kita udah tahu ilmunya, kita habis salat mungkin masih boleh kita salat di belakangnya. Kalau misalnya dia memang gak ngerti soal kayak gini, ini kan hanya orang yang ngerti bahasa Arab Pak yang ngerti seperti ini. Maka kita berikan nasihat, Pak, maaf Pak, itu kalau A-nya kepanjangan di awal, itu nanti jadinya bukan penegasan, bukan takbiran namanya, itu namanya bertanya. Ya, Allahu, berarti A di sini kan artinya apakah? A di sini artinya hal atau apakah? Apakah Allah itu maha besar? Loh, kok nanya? Ini nggak sholat berarti, gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Kemudian au bi an yusbi'a harakatal ba' fi akbar. Nah, ini banyak terjadi nih. Dia mengisba, sedikit memanjangkan lafal akbar, ba-nya dipanjangkan sedikit seperti akbar. Ini dia. Tapi udah selesai nomornya. 2 minggu lagi saya jelasin boleh? Bentar aja, dikit aja. Ada imam Allahu akbar. Enggak sah. Nggak sah beneran. Nah, besok-besok tuh imam kayak gitu kasih tahu tuh. Tapi kalau orang Indonesia karena nggak paham, ya besok-besok kasih tahu, imamnya kasih tahu. Ini antum sudah punya ilmunya Pak. Ya, setengahnya kasih tahu lah, walaupun mungkin bahasa Arab belum begitu paham, tapi kasih tahu. Di kitab Kifayatul Akhir ada gitu bilang. Tanya kiainya. Ya. Nah kemudian di takbiratul intiqal tuh banyak tuh kayak gitu. Ke apa? Ruku. Allahu akbar. Salah. Tapi sah sholatnya. Karena untuk takbiratul intiqal sebagian ulama bilang itu sunnah. Maka kesalahan dalam sunnah itu tidak mencederai sholat itu, tetap sahnya. Tapi kalau kesalahan dalam takbiratul ihram, Allahu akbar, itu kan berarti tambahan huruf. Dan akbar itu maknanya beda, bukan akbar. Ya, akbar itu jam' dari apa? Kibr beda. Ya, ini jadi ngaco. Karena akbar itu adalah ismun lil hayd.
Akbar itu adalah nama untuk darah haid. Gimana ini ngawur jadinya? Ya harus dikasih tahu tuh yang seperti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Takbiran kan kayak gitu banyak tuh. Allahu Akbar. Azan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Ada nggak pernah kau pernah dengar kasih tahu? Tapi nanti kasih tahu setelah azan. Jangan pas tengah-tengah azan repot nanti kasih tahunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, anak-anak kecil kadang kayak gitu. Bar itu langsung bar. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Atau semua lafal Allahu Akbar. Enggak ada kayak gini. Ya. Enggak boleh bahkan ya, karena itu nambahin harokat, nambahin huruf. Tuh, jemaah sekalian. Hal seperti ini sampai ada fikihnya dan rinciannya ada. Ya, coba kita lihat kadang-kadang teman-teman kita yang mungkin sangat awam, yang belum belajar itu melakukan hal-hal seperti ini. Ya mereka mungkin diberi uzur, tetapi yang tidak diberi uzur adalah ketika seseorang tidak melafalkan takbiratul ihram pas sholat. Nah ini susah diberi uzur karena apa? Ini terlalu vital. Beda dengan rincian tadi yang itu membutuhkan bahasa dan belajar lebih dalam. Ya sekarang alhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jalla untuk kita untuk belajar ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.